Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada bab 9 kita akan mempelajari ijtihad. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Rizka Indah Cahyani dari kelas 12 A2. Nah, apa sih itu ijtihad? Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang ahli hukum Islam atau mujtahid untuk menetapkan hukum suatu permasalahan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan untuk mencari solusi hukum atas persoalan baru dengan menggunakan akal dan pengetahuan yang mendalam, tetap berpedoman pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Hukum ijtihad. Fardu ain, wajib bagi seseorang untuk dirinya sendiri atau saat harus menjawab masalah yang belum ada hukumnya dan dikhawatirkan terlewatkan. Fardu kifayah, wajib secara kolektif. Jika sudah ada mujtahid lain yang melakukannya, maka gugur kewajiban yang lain. Sunnah, dianjurkan untuk masalah baru, baik diminta maupun tidak. Haram, jika ijtihad bertentangan dengan dalil yang sudah pasti atau qat'i. Fungsi ijtihad. Ar-ruju' atau kembali. Mengembalikan ajaran Islam ke Al-Quran dan Sunnah dari interpretasi yang kurang relevan. Al-ihya atau menghidupkan. Menghidupkan kembali nilai dan semangat Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir, al-inabah atau pembenahan. Membenahi hasil ijtihad ulama terdahulu yang mungkin kurang sesuai dengan kondisi yang sekarang. Bentuk ijtihad. Yang pertama ada ijma, yaitu suatu kesepakatan yang diambil oleh para ulama mengenai suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, qiyas adalah metode menetapkan hukum dengan menyamakan masalah baru dengan masalah yang lama yang sudah ada hukumnya karena memiliki kesamaan sebab atau sifat. Yang ketiga, maslahah mursalah. Yang dimaksud dengan maslahah mursalah yaitu menetapkan sebuah hukum yang didasarkan pada kemaslahatan atau kegunaannya. Yang keempat, ada urf. Jenis ijtihad ini yaitu pengambilan sebuah hukum yang berdasarkan suatu kebiasaan atau adat. Selama sebuah masalah tidak bertentangan dengan hukum Al-Quran dan hadis, maka masalah tersebut akan tetap untuk diperbolehkan. Syarat mujtahid. Yang pertama, paham dan menguasai pengetahuan mengenai ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, tidak harus menghafal seluruh isi Al-Quran, cukup memiliki keahlian untuk merujuknya ketika diperlukan. Namun, bila hafal akan lebih bagus atau lebih baik. Yang ketiga, mengetahui hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Yang keempat, tahu objek ijma mujtahid terdahulu agar tidak menentukan hukum yang menyalahi sebelumnya. Yang kelima, mengerti tata cara qiyas, syarat-syarat penerapannya, ilat-ilat hukum, serta metodenya. Yang keenam, paham berbahasa Arab. Dan yang ketujuh, mengetahui dan paham mengenai nasak mansuk. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.